Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat Allahumma hamdal Qur'an. Bapak Ibu jamaah sholat subuh masjid Hizatul Islam yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pinjam menika kita dipun paringi nikmat Allah Subhanahu wa taala maka laksanaken napa ingkang terus dawuhipun Allah. Dan setiap dawuh Allah itu pasti punya fadilah, pasti punya keistimewaan, punya karunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mendikaaken dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Hendaknya kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada fadilah, di dalamnya ada rahmatnya Allah, hendaknya kita terima dengan kebahagiaan, dengan senang, tidak boleh kita susah. Contoh ada perintah kita sholat subuh semacam ini, ya, mestinya kita harus berbahagia, harus senang. Gitu. Kalau kepingin kita ini mendapatkan fadilah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jauh lebih baik. Wa khairu mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan selama ini. Jadi kenikmatan seseorang adalah ketika dia itu mampu menerima perintah Allah dengan bahagia, mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan senang. Ya, maka disitulah Allah akan berikan fadilah. Walaupun mungkin kita ini berat, ya. Kemarin kegiatan banyak, pulang malam gitu. Tapi ketika subuh kita sudah terbangun, kita bisa kembali sholat lagi. Berarti kita itu diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah kenikmatan hidup. Ini. Banyak orang, ya, ketika dia menerima perintah Allah, justru malah mereka itu mengolok-olok. Pagi-pagi kayak gini dadak tang itu ya wudu kita-kiti adem-adem, bahkan keluar rumah harus ke masjid. Kan enak tuh pagi kayak gini nih, ya terus kita gelar selimut, ya kita tidur nyaman. Itu sebagian banyak orang yang begitu. Ya. Ini banyak orang yang mengolok-olok. Nanti disibukkan gitu, orang kok disibukkan dengan yang nggak jelas. Ada orang yang mengatakan gitu. Sebagian itu ada orang yang mengatakan seperti sholat kayak gini sesuatu yang nggak jelas. Apalagi ngaji. Apa ini kan sudah banyak yang bisa produktif pagi ini, bisa bikin apa, sudah bisa jualan, sudah bisa macam-macam ini. Pak, hidup itu kalau hanya untuk pengajian saja gimana ini? Apa bisa produktif? Gak bisa maju? Ada gitu, olok-olok. Ada lagi murid kok mana ngaji itu ya. Apa sih untungnya? Ya. Nanti sampai puasa, hidup itu hanya untuk makan, malah poso kan. Masih diberikan hidup di dunia itu ya untuk makan, untuk minum. Ya. Kenapa
harus menyakiti diri gitu. Ada sebagian orang yang begitu. Karena mereka tidak tahu fadilah. Maka orang-orang yang semacam itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin sempat diangkat oleh Ustaz Yahya di Targhib Ramadan di Izzatul Islam itu. Beliau mengangkat Quran surat Az-Zumar itu. Ya, dimulai dari ayat 56 oleh beliau itu. Ya. Saya tahu Bapak Ibu itu kalau ngaji ada ayat itu terus dipadosi bocah kayak dalam itu ya. Ya, mulai dibuka gitu ya. Ada dicari ya, diangkat itu materi satyanya itu. Beliau mengungkapkan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi janbillahi wa in kuntu la minasyakirin. Allah menikah dalam ayat itu antakula. Jadi Allah itu sudah mengingatkan jangan sampai kita itu antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mereka itu mengatakan itu ya hasrata ala ma faradtu fi janbillahi, amat besar penyesalanku ya. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku ya. Di dalam apa? Alama faradtu, dari apa yang Allah perintahkan untukku, kewajiban-kewajiban untukku. Jadi besok orang-orang yang itu lalai, menyesal ya. Kenapa gitu? Ya, saya itu orang lakoni apa yang diperintahkan. Mereka menyesal. Ma faratu fi dzambillahi, dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan wa in kuntu la minas sakhirin. Bahkan mereka itu termasuk orang-orang yang mengolok-olok perintahnya Allah. Jadi ada perintah Allah itu bahasa Indonesia diolok, mengolok-olok ini kenapa? Iya, jadi ngomong lakoni ibadah itu malah mungkin ngecek. Ah itu ngecek. Kenapa bermalam-malam melek-melek itu sampai pagi ya. Di dalam masjid itu banyak. Dulu itu orang itikaf itu ya aneh-aneh gitu. Apa ini? Gak produktif ini, gak akan maju orang kayak gitu. Banyak orang-orang yang begitu itu. Coba kata Allah, oh so rugi gede gitu. Kata Allah begitu. Antakula nafsu ya hasratan. Besok dia akan merugi yang besar orang semacam itu. Kenapa? Ya. Kalau sekiranya itu Allah tunjukkan langsung kelebihannya seperti sholat subuh ini langsung ditunjukkan. Ya. Bahkan Nabi ketika akan rakaat ini 2 rakaatnya saja. Sholat sunnah fajar itu khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan kalau Allah langsung nampakkan betul-betul orang itu dinampakkan dia punya memiliki dunia dan seisinya, mungkin orang itu akan berbondong-bondong ini gua situ, ini masjid ini enggak cukup, masjid enggak cukup semua itu tempat itu. Kalau Allah akan menunjukkan betul. Ya. Antakula law anna wa hadani la kunta minal muttaqin. Wah sudah, orang akan berebut jadi orang takwa kalau Allah tunjukkan langsung. Tapi Allah nggak akan tunjukkan langsung. Ya. Supaya apa? Itu nanti ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bentuk adabnya ketika kapan? Ketika orang itu akan menghadap Allah, akan sakaratul maut. Ayat yang ke-58 ini. Au taqula hina tarol adab lau annani karrata fakuna minal muslimin. Au taqula hina taro itu. Atau supaya jangan aku yang berkata ketika ia melihat adab. Jadi adab orang-orang yang tadi dalilo posisi didhawuhi Gusti Allah malah ngelek-elek, malah ngece, enggak percaya dengan yang diberikan fadilah oleh Allah.
Maka besok itu antakulah, coba aku katakan, besok kamu akan gelo. Kenapa? Jangan menyalahkan aku, kata Allah di sini. Hina antara adab, ketika aku nampakkan itu adabnya, antara adab. Lau annali karrota fakuna minal muhsinin, yaitu di saat kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia itu. Jadi itu pas posisi sakaratul maut, pas mau mati itu, orang-orang yang sering olok-olok perintahnya Tuhan, mengolok-olok perintahnya Allah, balelo dengan perintahnya Allah, ya. Jadi adab itu sudah akan dinampakkan ketika dia akan sakaratul maut. Dia ngomong gini, lau annali karrotan, kalau seandainya aku bisa kembali ke dunia itu, fa'akuna minal muhsinin itu. Oh, pasti aku termasuk orang-orang yang muhsinin. Pasti orang-orang yang termasuk orang-orang yang baik. Karena dia saking takutnya dinampakkan adabnya Allah. Iya Pak, coba aja makin napa ndelok wong-wong sing biyen sehat itu gaweane ngece karo dawuh Gusti Allah. Balelo dhewe karo Gusti Allah. Remehke apa yang diberikan oleh Allah. Coba aja ditunggu nanti saat mau matinya. Ya. Dia kayak wong kemeden itu. Ketakutan yang luar biasa deh. Kemeden ini. Ini yang ngendika awan ayatnya ini. Jadi ketika dia taruh azab, dinampakkan peristiwa apa yang akan terjadi pada dirinya. Lau annali karrata fa'akuna minal muhsinin. Saya akan kembali mesti di dunia ini akan melaksanakan apa-apa yang dia olok-olokkan tadi. Ya, tapi Allah ngendika bala raiso itu. Qad ja'atku ayat, karena sudah datang itu ayat-ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah datang sebenarnya. Sudah datang, sudah aku perintahkan ini loh ibadah nih, lakukan ini. Dia seperti Ramadan, mau datang Ramadan. Kita terima, kita sambut Ramadan, puasa ini. Tapi itu kan sudah. Tetapi pakat dabta biha. Tapi kita ini orang-orang yang kadzab tabiha, kata Allah. Orang-orang yang mendustakan. Balelo rado ngandel gitu loh. Ono gak do ngandel sih. Kadzab tabiha. Wastakbarta, do sombong, do gaya. Kita itu banyak orang gaya, banyak orang sombong. Wah, dari jabatan itu. Punya kekayaan, punya ilmu tinggi, bisa ngatur, itu kan? Ya. Begitu, ya. Karena mereka satu kadzab tabiha, dia mendustakan perintah Tuhan, ya. Lalu wa istakbarta, mereka sombong, merasa bisa ngatur orang, merasa bisa semuanya saya menentukan. Ada orang model gitu, ada. Wa kunta minal kafirin, dan mereka itu orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang mukmin kok ngono kuwi kafir. Ya, hati-hati. Ini katanya mukmin, katanya. Tapi dia meremehkan perintah Tuhan, meremehkan perintah Allah. Hati-hati, Pak. Apalagi sampai ngoreksi perintahnya Allah, bahaya. Perintah Allah dan Rasulnya itu nggak boleh dikoreksi. Yang boleh dikoreksi itu perintah pemimpin, itu boleh dikoreksi. Itu Quran itu. Kalau ada yang ngoreksi perintah Allah, itu golongan iblis, golongan setan. Setan iblis itu ngoreksi perintah Allah. Ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah
Wa uti'a ati Allah wa apa itu ayatnya surah An-Nisa ayat 59 nanti dicek. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Allah ketika di situ, orang-orang yang beriman, ati Allah wa ati rasul. Itu ada kalimatnya atiu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ketika wa ulil amri minkum itu enggak ada kalimat atiunya. Kenapa? Karena kalau yang ada atiu itu sudah mutlak. Enggak boleh saya koreksi. Hanya adanya sami'na wa ata'na. Kita enggak boleh koreksi. Ini keliru ini. Gak pas ini. Mau sholat subuh jam sama ini gak pas. Ya jangan ngantuk-ngantuk ini. Bisa ngoreksi makruh, berarti makruh setan. Ngoreksi makruh. Karena makruh itu kalau subuhan, wah rata tepat ini 5:30, kudune 5:30. Ini setan itu. Ya, boleh koreksi. Itu sudah ada aturannya dari Allah dan Rasul. Tapi kalau pemimpin itu boleh dikoreksi karena dia manusia. Karena dia letaknya khata' manusia, bisa salah, bisa lupa. Maka ayatnya itu bukan ati Allah, ati Rasul, wa uti al-minkum, enggak begitu. Tapi ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Yang ngoreksi perintah Allah itu setan, iblis. Apa? Ada itu ayat ketika iblis, setan itu suruh sujud sama Adam, malaikat disuruh sujud sama Adam. Malaikat manut, ya. Tapi iblis, setan ini ngoreksi ini. Wah, ini salah ini perintahnya ini. Wah, ini nggak bener ini. Lah wong aku ini diciptake saka api yo. Adam saka tanah. Ya api aku. Wah, ini nggak bener ini perintah ini. Ngoreksi, Pak. Ya, jadi sing wong tukang ngoreksi perintah Allah itu adalah iblis, setan itu. Ya, hati-hati kita nggak boleh koreksi. Ya. Allah dan Rasulnya itu sudah sami'na wa ata'na. Udah. Itu begitu tuh. Hati-hati kita. Ini ngajinya rada kenceng arep poso ya. Karena tahu iki Ramadan rada dirungokke. Ayatnya dibahas sama saja ya. Sing rungokke tenan itu do nangis itu. Banyak sampai Ustaz Yahya itu ngomong sama Mas Taufik sama Pak Yudan yang nganter. Ya, nanti sampaikan ya sama Ustaz Solihin ceramah saya salah apa enggak ya? Karena Mas banyak yang nangis di depan itu gitu kan. Berarti ngrungokke tenan itu. Ya, mendengarkan betul bisa nangis itu. Ya, karena banyak orang-orang yang ayo begitu. Kenapa? Yang nantinya akan menolong kita ini, ya kalau mereka saya gambarkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin anak-anak mereka itu dia pada nangis itu, ayo gitu. Ada anak-anak yang soleh dan soleh yang dimaksud. Kecewa, memang kecewa itu di belakang, nggak ada kecewa itu di depan. Nah, jadi itu kan ada kita lupa dengan perintah Allah. Kadang-kadang saya Bapak Ibu kayak repot itu. Mungkin ini bagi yang sepuh-sepuh ya. Biar di dinas repot. Buru-buru ngaji, ya. Sholat yang nanti rakober, gitu ya.
Kenapa? Dinas. Pas. Ya, karena dinas. Ya. Gaweane tipu. Ya laporan LPG. Kenapa? Pimpinan kudu ikut jatah, gitu kan? Tapi LPG-nya harus sekian harusnya. Dilongke sak mene. Ah, pripun nek ora ngono ki jan. Yo ora mundhak tenan di pangkate ya, tapi ketika pinter ngegoke, maka dia cepat karirnya. Kan ada model-model kayak gitu, Pak. Saya dinas itu. Kalau baca nyinggung sing anu ya, apa ada ini gimana ini Pak? Saya tukang menipu. Saya tukang bikin-bikin. Saya ini, apakah Allah itu akan mengampuni dosa-dosa saya ya Allah? Ini bagaimana saya ini? Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tetap akan menyelamatkan kita seandainya kita itu mau bertobat. Seandainya kita itu mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Ampunan Allah itu sangat besar berada di bulan Ramadan. Ampunan Allah itu sangat besar di bulan Ramadan. Sampai doa, puncaknya doa Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu apa? Puncaknya doa. Puncaknya doa itu dari Rasulullah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu puncaknya itu. Ini menunjukkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Ya. Ini luar biasa. Puncaknya. Ya. Puncaknya daripada puasa ini. Maka sampai Nabi ngendika man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu. Ada lagi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang ketiga. Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada tiga itu. Tiga teks, Pak. Yang satu tentang puasa, yang satu tentang sholat malamnya, dan yang satu tentang Lailatul Qadar. Itu hadisnya tekstualnya sama, mirip. Yang satu man shoma, yang kedua man qoma, lalu yang ketiganya man qoma Lailatul Qadar. Tiga. Sama-sama iman dan waktu sahabat itu sama. Kalimatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Ramadan besok istimewa. Tempat yang diberkahi betul kita orang yang beriman itu ya Ramadan. Tempat satu-satunya yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Ramadan. Maka betapa senangnya orang itu ketika akan jumpa dengan Ramadan. Tapi ya sampai hari ini tuh ya balelo niku ya. Balelo itu ya ada. Dia di poso meneh itu tuh ya. Sisane jake ya ada. Wah, sudah. Kalau tahu keberkahannya Ramadan, wah istimewa. Contohnya Pak Pram itu tahu keberkahan Ramadan. Wis nyiapke itu gudangnya dikebaki Pak, karena tahu Ramadan itu barokah. Sampai golek karyawan tambahan itu Pak. Ya. Karena tahu ini, wah ini jelas ini. Beliau tahu Pak. Ya karena memang itu Nabi yang ini kok nggak salah. Kok ja'akum Ramadan, sapa sing metuhi Ramadan sahrul mubarak. Ini saya kalau ingin ngaji di matahari,
Itu matahari itu sudah stoknya luar biasa, Pak. Pakaian-pakaian mana yang tempo lama gitu didepankan dulu, beli 2 gratis 1, begitu berani dia. Karena itu sudah expired, ininya sudah modelnya terakhir sudah. Nanti akan di dropping model yang baru. Saya ngaji di Carrefour itu. Saya kan kalau Jumat itu tugas di beberapa supermarket besar. Saya di Carrefour. Itu kan lewatnya belakang, pintu belakang. Itu gudang, luar biasa. Soalnya itu sudah dipapak, kemas-kemas itu. Yang namanya roti, Pak. Roti itu, kaleng-kaleng itu, Pak. Itu sudah disortiri. Jadi yang kira-kira expirednya itu sekitar Maret 2024, itu sudah dikeluarkan dulu di depan. Tulisi itu, diskon. Itu. Kalau beli 10 dapat 1, itu ada. Itu kaleng-kaleng itu dengan harga diskonnya lagi. Kenapa? Ya dia tahu bahwa ini expirednya tahun Maret tahun 2024. Gak mungkin roti kayak gini ini laku. Karena sudah Lebaran besok sudah mesti boleh ya. Bagi kita yang beli, wah bisa setahun kok gitu kan? Bisa setahun. Karena roti itu paling tidak expirednya 5 tahun dari pembuatan. Mereka sudah settingnya luar biasa, Pak. Lah dhewe karek pirang dina rung duwe settingan belas Ramadan tuh, Bapak. Kita tuh enggak punya settingan Ramadan, malah ngedan-ngedanke oke. Iku tanggane kan kula, Pak. Arep poso janjenengan iki arep poso yo cepet men gitu. Tak takoni ibu-ibu itu. Anu apa to? Anu tuh PKK gitu jadi. Stres, Pak, ibu-ibu tempat saya itu untuk PKK. Kosong malah untuk PKK. Jadi kacau kabeh. Jadi Bapak dan Ibu ya dirahmati Allah SWT. Jangan kita termasuk orang-orang yang tertipu. Jadi benar, Pak. Ramadan itu sangat mubarak. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman. Maka sampai kita itu minta sama Allah itu waktu, tempat, keadaan, panggonan. Itu nek iso panggonan, tempat, waktu, keadaannya memang diberkahi oleh Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah saja jauh. Tembok donga njaluk muga-muga itu panggonan, papan, waktu, keadaan sing diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doanya itu. Saya bukakan di dalam Al-Qur'an. Allah ngendika itu. Ada perintah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal ini. Jadi di hari-hari kayak gini nih, kita mestinya berdoa, bukan hanya yang hari kayak gini. Keadaan apapun kita berdoa. Apa kata Allah? Wa qul rabbi anjilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa. Ya. Ini tarhib yang disampaikan di Masjid Al-Hidayah. Ini sing melu tarhib Masjid Al-Hidayah bisa ngerti di pondok bangsa yang isi satu ini. Dia terakhir itu nutup dengan doa ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini Quran ini, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Nanti dicek. Allah ketika Rabbi itu kul ya Muhammad, termasuk kita umatnya. Katakan itu apa? Doa itu. Rabbi ya Rabb ya Allah itu. Anjilni itu. Turunkan untukku, tempatkanlah untukku anjilni munzalan, suatu tempat, masa, waktu, keadaan ya. Mubarakan yang kau berkahi. Minta sama Allah ya. Duit omah sing dibarokah, duit pekerjaan sing barokah, nggon waktu sing dibarokah, punya teman yang dibarokah, punya usaha yang dibarokai. Apapun yang
Pas saat kita berpulau tek mriki sakniki, ini sama Rabbi anjini munjalan mubarokan. Ya. Mudah-mudahan ini kula manggon gogok niki dadi panggonan gogok dal sakniki niki sing panjenengan barokah. Rabbi anjini munjalan mubarokan. Minta sama Allah itu minta. Ya. Wa anta khairul munzilin, karena hanya Engkau saja ya Allah yang bisa memberikan sebaik-baik tempat keadaan. Jadi Ramadan ini kita minta sama Allah supaya apa? Kita berada besok di Ramadan itu barokah. Karena Allah yang ngendika inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Itu inna kunna mundzirin. Itu Quran itu. Ada itu surat itu tentang barokah. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Monggo kita setting betul. Maka kadang-kadang Izzatul Islam itu kita nyeting, Pak. Ramadan itu kita setting bagaimana? Kita akali gitu supaya memang beda nyambut bulan ya Ramadan dengan bulan lainnya harus dibedakan. Nyambut bulan Januari wae, wah, wanggu, buya, ganggu ini. Pada racet itu bulan ini. Gak pernah ada hadis dari Nabi, ya, mangkan apa itu, manja angka Januari gitu ya. Sahrul enggak ada hadis. Enggak ada hadis. Ning do ngepen ke tenan, koyo-koyone. Padahal barokah itu hanya ada di Ramadan. Enggak ada selain Ramadan. Karena kalimat inna anjalnahu fi lailatul mubarakah itu di dalam tafsir adalah inna anjalnahu fi lailatul qadar. Itu. Jadi lailatul mubarakah itu lailatul qadar. Kapan lailatul qadar itu? Kata Nabi, itu adalah unjila bihil Quran, saat Quran itu diturunkan. Kapan? Padahal Allah sudah ngendika syahrul Ramadan allazi unjila bihil Quran. Berarti bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan. Jadi satu-satunya bulan yang disebut sama Allah dan Rasulnya itu di barokah itu hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Jadi bulan sing dibarokai berarti kan sensasi, Pak. Amalan kita itu, keberkahan kita itu di bulan Ramadan itu semalamnya saja, Pak. Satu malamnya saja itu dihitung oleh Allah apa? Khairum min alfi syahr. Khair itu lebih baik ya. Min dari alfi syahr. Alf itu 1000. Syahr itu bulan. Jadi seharinya saja, semalamnya saja itu dihitung dengan 1000 bulan nilai pahalanya. Coba bayangkan, kita sholat subuh jamaah ini kalau berada di bulan Ramadan, kira-kira itu ganjaran piro kita. Sak sholat subuh itu, hitung jajal, Mas Ridho hitung, ya. Ini kan 17 derajat atau ini ini yang paling rendah, hadis yang paling rendah itu jamaah itu 25 derajat kebaikannya 25 ya. Ada beberapa ulama hadis itu paling banyak yang meriwayatkan malah 25 bukan 20, tapi 27 juga benar karena hadisnya juga sahih. 25 oke. Ini subuh nih ya. Tapi ketika kita sholat itu subuhnya masuk di bulan Ramadan, maka nilainya itu seperti hanya melakukan subuh ini sak subuhan itu. Itu koyo nglakoni sholat subuh jamaah 1000 tahun. Apa 1000 tahun? 1000 bulan. Apa 83 tahun. Itu pindah belajar. Kan juga dibagi to niku. Berarti kan peng selawe pengke 30 pengke 1000. Ngoten ta nggih? Ketemune berapa?
Itu tak kalau ngitung orang itu kan kayak gini. Berapa itu? 25 aja ya. 25 kali 30 bisa. 750 pengke 1000 pinter. Hah? 7.500.000. Niku kayak pinter niku. Wis angel to niku hitung-hitungane niku subuhane tok. Subuh tok. Adere luhure. Derek padahal niku ana 30 dinona. Gitu? Itu niku maksudnya ana 5 wektu. Niku gek luhur, asar, maghrib. Durung trawehe. Derek qobliyah ba'diyahe. Wis piro niku? Niku gek salate. Belum maca Qur'ane, Pak. Satu huruf. Itu satu huruf. Kalau di luar Ramadan, satu huruf itu pahalanya 10. Alif lam mim itu alif harfun, mim harfun, lam mim harfun. Fi kulli harfin asra. 10 itu. Tapi di bulan Ramadan ketika kita mendapatkan Lailatul Mubarakah itu satu hurufnya ini berarti dihitung kebaikannya selama 1000 bulan. Berarti dihitung meneh. Oke. Panen lah ya panen. Sedekah, coba aja sedekah. Rasa oke-oke lah, rasa 40 dus lah. Nah izatul kan 40 dus ya Pak Lita ya. Wis rasa 40 dus. Teko nek usane sak dusin niku hitungane 15.000 umpamane. 15.000 ya 100.000 lah, 100.000 pinten dus. Ranganti 10 to niku berarti. Nek 15.000 15 boten niku. Pitung dus itu kok genepe 8. Men udu 8 dus. Coba dihitung sakniki. Dhewe wis dihitung kebaikannya berapa? Ya, 100.000 pengke meneh to, Pak. Pengke 30 gitu. Pengke 1000. Coba. Niku gek sepisan. Nek bendino luar biasa Pak. Ini Ramadan. Ramadan itu maka syahrul mubarak, bulan yang dibarokah. Apa benar diganti sama Allah? Allah ganti sudah. Bentuknya apa? Iso ngragati sekolah, nanti rampung bisa. Dilalah bocah itu manut kabeh. Itu ragate. Gawe bocah manut itu larang regane, Pak. Nggih, gawe bocah iso salat 5 wektu niku larang regane. Di pondok itu paling enggak per bulannya kan 1,5 juta itu. Gitu. Burung mlebune 20-an yuta. Ragate larang itu ya. Dan saiki bocah sing saleh liha iso ndongake, iso nek dhewe wis sentik-sentik nika iso nelkenke. Gitu. Jal, bocah nek ra soleh-soleh amen pinter tok ya jal. Wong tuane sentik-sentik malah bingung. Iku cukup piye malah wong malah bingung. Lah wong tinggal di la ilaha ora ngerti yo. Uyang dia. Ini kita. Ini kacau Pak. Jadi anak jadi soleh-solehah itu larang regane. Tapi ketika kita dapat barokahnya Ramadan, pasti nggak akan susah, dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gambarannya kita banyak, tapi kita sudah nabung banyak ini sama Allah. Ketika kita tenangan di bulan Ramadan. Nanti tinggal netel aja tabungan. Allah udah tak kasih ini.
tabungannya. Udah ini perlu ini kasih nih. Tabungannya sama Allah kasih dibrepelkan gitu. Dan iya Pak. Nanti dihitung dewe itu. Gimana cara carinya? Ramadan ini ada rumusnya. Di samping kita puasa Ramadan itu, mari kita cari rumusnya Allah. Ada rumusnya Allah dalam surah Fatir terakhir ini ya. Surah Fatir. Di surah Fatir ayatnya yang ke-29 dan 30. Ini rumusnya. Ya. Rumusnya surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah ngendika ada 3 ini. 1, selain puasa di bulan Ramadan karena itu wajib. Ayo yang pertama yatluna kitabullah. Selalu yatlu itu artinya selalu. Maksudnya selalu apa berarti? Aceh. Selalu, terus, selalu. Yatluna kitabullah. Ajek terus maca Quran. Iya. Udah. Ngomongnya nek perlu, nek ora ngomong maca Quran ae gitu. Ora ono perlu yo maca Quran itu. Udah Qurannya dibaca ya. Rampung baleni meneh, rampung baleni meneh, rampung baleni meneh. Terus gitu Ramadan. Yatlu selalu. Ayo maka dipraktekin. HP ini dekeki. YouTube leren, TikTok leren, Instagram leren. Ya. Segala bentuk perhapenan leren. Kulo nganu Pak maca Qur'ane nggo HP. Ana mushaf. Leren maca Qur'an nggo Qur'an. Mushaf. Ini bukan mushaf. Ini bukan mushaf Qur'an. Walaupun ini tampilannya ayat, tapi ini mushaf, ini HP namanya. Ini makin diklek kalau hilang. Ini mushaf itu dibaca. Beda. Berbeda. Kalau mau lebih pahalanya pakai mushaf. Ya. Ada adabnya kita pakai mushaf, nutup aurat. Ya, suci. Itu. Nilainya lebih afdol pakai mushaf daripada pakai HP. Kan ini bukan mushaf. Ya. Maca Quran pirang ayat lek buka YouTube karo buka WA khatam. Ini khatam gitu. Berang-berang grup khatam dan ada pun yaitu. Yang kedua, wa aqamus shalah, salat ayo. Leren macane Quran, salat. Kita itu jangan merasa cukup salat itu, aku salat nih tarawih 11 rakaat. Kok nambah wae oleh kok. Sewengi salat terus oleh. Selama Ramadan itu boleh, Pak. Aku wis tarawih bengi salat meneh oleh. Ning ketoke ra ono. Boleh kan? Apa-apa. Banyak salat. Berbagus salatnya kita. Ya. Ini istimewa, Pak. Ada 2 cara. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Sedekah, entah itu sembunyi-sembunyi, yang mau terang-terangan boleh aja. Bawa ke sini nih, terus ini dari saya ya, ngomong terang-terangan nanti dibagi oleh. Karena sembunyi-sembunyi, aku ngomong ini sedikit kurang, cilik nonton apa lewat rekening, biar apa terserah. Orang diomong kayak gitu, kon moto sebar ke, ya apa-apa. Ini ayatnya kok. Jadi Ramadan itu boleh ngomong ke sedekah oleh siron wa niatan. Sembunyi-sembunyi terang-terangan oleh. Jadi ora kudu sembunyi-sembunyi. Nek terang-terangan ra ikhlas ya mangke. Niku perkara ikhlas ora jenengan dhewe kok. Boleh.
Wong sembunyi-sembunyi ra ikhlas ya iso. Sembunyi-sembunyi dalam rangka tidak ikhlas ya iso. Kalau nek konangan wong niku lho, pripun nggih mangke ndak ngurangi keikhlasan. Jadi kan ngomong wis ngurangi keikhlasan. Ya lucu kita ini ya. Maka kata Allah yarju nanti jarotan adamul, itu perniagaan yang enggak ada ruginya. Bahkan bukan hanya itu, liwat yahum ujurahum. Kebutuhan kita, paman ini gelas, kebutuhan kita itu sak cukupi itu sudah dicukupi. Anak piro 6 cukupi sudah, liwat yahum ujurahum. Dicukupi. Ya. Dicukupi sudah kebutuhan cukup. Bahkan bukannya dicukupi, wayazidau blueber. Dewe niku nek perkara rezeki senenge sing blueber-blueber to nggih. Blueber ora sing cukup. Nah, kita cari ya di Ramadan, ya. Ayo cari nih, nanti dapat rezeki blueber-blueber. Gitu. Enggak hanya cukup untuk kita blueber sampai kemana-mana nanti. Seneng, Pak. Ya. Ya. Ayo kita kejar di rumah. Demikian Bapak dan Ibu, ya sebelum saya akhiri, ya ini tadi bisa dipraktekkan, ya. Nah, salah satunya menyambut kegembiraan, besok kita akan jalan-jalan. Apa? Pawai marhaban Ramadan besok pagi, Pak. Ibu, bapak, derek boten napa-napa. Sak putune sing ra iso mlaku dijaki ora apa-apa, gitu ya. Wis, dijaki semua keliling gitu, ya. Nanti keliling kampung itu pakai poster. Nanti bapak ibu gawe poster ya ora apa-apa, gitu. Lambine tulisi, gitu. Ora nggih demo, ya kan. Tapi memberitahu ini mau Ramadan boleh, ya slogan-slogan Ramadan, ya. Nanti dilombakan mana yang terbaik, gitu ya. Ya nanti dapat juaranya, juara hadiahnya, begitu. Nah, ini yang kecil-kecil, sing ra iso mlaku, gopit, gitu. Roda 3 atau roda 4 atau apa, dorong itu keliling, dihias yang bagus. Besok kita lombakan juga, yang temanya Ramadan. Nah, besok hari Ahad. Wah, nganu Pak Solim kula mboten iso melu durprese ora apa-apa. Aku duwe rantang anyar ning kok Pak Solihin tak go ning masjid sesuk nggih durpres jalan-jalan nggih. Monggo. Panci barang ya oleh. Nek timbangane doting rantel, doting plecak ra karuan. Monggo mangke dalu sonten diberi kesempatan sampai ya jam 10-12 malam lah ya. Nanti malam ya. Silakan Bapak Ibu yang mau nitip ke durpres untuk jalan pawai Ramadan monggo boleh halal ya. Nek mangkok oleh bareng mangke sing buntelke mencah mondok ya. Nek niku ana sepatu anyar gris Pak Solihin dilalah kok ke anak niku kecilian tak go mriki nggih gawe durpres bareng gitu kan. Sing merek niku ora apa-apa gitu. Kula niku nggih gadah jam tangan niku Rolex niku Pak Solihin. Ana tak pareng begitu nanti dijadikan durpres enggak apa-apa ya. Jadi barang sing ning omah anyar-anyar gitu. Nek ngeke nggih aja sing elek. Ngeke niku sing terbaru. Gitu yang terbaru. Nek perlu saya bungkusan ono label gitu. Serahkan sini besok untuk sambut bulan Ramadan. Nah, enggak apa-apa. Nanti ditunggu sampai jam 12 malam ya di masjid. Mau sampaikan ke saudara-saudara di mana saja monggo. Nanti boleh ya berbagi. Nah, besok jam 6:30 ya. Itu atau jam 7 sudah kumpul di sini. Nanti kita jalan keliling begitu. Terus nanti kembali lagi ke pondok. Ya, nanti makan bersama. Ya, makan. Mumpung isih oleh makan. Nah, kan gitu loh. Kita makan bersama ya, kita itu ya. Nanti bagi doorpress, bagi hadiah gitu ya. Pokoknya senang. Sambut Ramadan harus senang. Jangan seperti 2-3 tahun yang lalu. Nyambut Ramadan kok kayak nyambut kematian itu yang ngeri to kayak. Ya Allah, ngeri sudah ngeri. Dampak luar biasa 2 tahun kemarin itu. Okay? Banyak orang yang susah. Ya, karena kita ada dawuh Allah, neng malah disambut dengan kesusahan. Ya, itu sudah salah itu. Ya. Kata kita koreksi perintah Tuhan ternyata. Itu. Mari jangan koreksi perintah Tuhan. Ya. Kita boleh koreksi itu perintah pemimpin itu boleh kita koreksi. Ya. Tapi kalau perintah Tuhan dan Rasulnya nggak boleh kita koreksi. Ya.
Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan yang terakhir banget ini ada mohon doakan, monggo sarang-sarang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang gerak ya, beliau Bapak Sardi ini ayah dari Pak Yunan, salah satu takmir Masjid Izzatul Islam ini. Beliau sedang menjalani operasi prostat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Boyolali. Ya, ini bapaknya Mas Yunan ini ya. Jadi monggo kita doakan mudah-mudahan beliau Pak Sakti, bapak dari Pak Yunan ini operasinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Beliau usianya sudah sekitar 80-an tahun. Saya pernah soal sana, pernah ketemu ya, mudah-mudahan Allah meridhoi dengan doa kita, beliau diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya aziz ya wahhab ya mubarik al-qudus bi tawfiqatin ya khayr ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa Ishfi wa anta sabi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, dan insyaallah untuk pengajian subuh ya, kajian semacam ini hari ini kita tutup sementara, tapi Bapak Ibu malah bisa ikut kuliah subuh di sini setiap pagi selama Ramadan. Jadi sholat subuh nanti terus ada kajian subuh. Nanti yang mengisi anak-anak pondok, takmir ya. Dan nanti kita akan ada kedatangan 2 tugas santri akhir dari pondoknya Mas Iqbal yang ada di Solo. Ya, Baitul Quran. Yaitu 2 santri. 2 santri apa ya namanya? PKL ya. Praktek ngajar. Nah, nanti ditempatkan di sini selama 1 bulan. 2 anak santri nanti. Okay? Nah, beliau sudah hafal 30 juz. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau simakan setoran hafalan dengan beliau, ya nanti Insya Allah ya, bisa menemani Bapak dan Ibu. Ya senausa setorannya kulhu, falak, ikhlas. Kan apa itu ikhlas, al-falak, an-anas ya apa-apa. Kan tapi kan setoran yang benar nanti dengan beliau. Demikian mari kita akhiri dengan doa kafaratus. Subhanallahumma wa bihamdihi mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.